Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in ala qulubil ladin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini panjenengan semuanya dapat menghadiri undangan kami yang singkat ini secara mendadak walaupun secara mendadak dalam rangka diseminasi pemahaman dari CGP, yaitu di modul 1.4. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini salah satu tugas kami, yaitu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Selain di slide, Bapak Ibu di Agud sudah kami sampaikan juga linknya, jadi bisa dilihat juga di lewat HP juga bisa. Bapak Ibu, pada modul program guru penggerak 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya ini identitas kami yang mendampingi kami adalah ada Pak Arif Wiratmoko yang tentunya sudah panjenengan semuanya mengenal betul, menjadi pengajar pendamping di kelompok kami. Kemudian ada Ibu Hasrin Rifiani dari Pemalang. Tujuan dari desiminasi ini adalah CGP. Kami dapat menyampaikan pembelajaran dari konsep inti pada modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep dalam modul budaya positif. Ini modulnya lumayan banyak materi. Kalau di perkuliahan bisa 2 atau 3 SKS. Tapi diringkas hanya dalam waktu 2 minggu saja, dan harus kami diseminasikan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ini dalam perjalanan kami selama hampir 3 bulan, 2-3 bulan ini kami mempelajari 4 modul. Yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini yang menjadi dasar dalam nilai dan peran guru penggerak, juga Bapak Ibu guru semuanya dalam mendidik umumnya, khususnya kami sebagai guru penggerak. Kemudian kami juga harus membuat visi guru penggerak berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai guru penggerak. Ini kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama. Dulu ada Pak Laksito dengan Pak Arif. Kemudian puncaknya adalah ada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari pendidikan ini yaitu nanti endingnya adalah siswa kita menjadi siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, agar visi guru penggerak menjadi profil pelajar Pancasila ini dapat tercapai, maka bukan lingkungan, kemudian kondisi yang berupa budaya positif. Ini yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah, sehingga tujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini dapat tercapai. Bapak Ibu, dari judulnya ini ada budaya positif. Mungkin Bapak Ibu
positif itu artinya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu dari artinya atau dari kata-kata kalau kita mendengar budaya positif kebiasaan yang sudah selesai. Jadi ini budaya atau kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Intinya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini di sekolah kita contoh dari penerapan budaya positif itu yang sudah kita laksanakan. Kira-kira apa saja? Enggak, Pak Chandra. Contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Contohnya disiplin waktu. Disiplin waktu bisa. Kebersihan lingkungan. Apapun itu yang tujuannya positif dan sudah sering kita lakukan menjadi kebiasaan itu bisa dinamakan dengan budaya positif. Mungkin ada yang lain, Pak Nana? Sudah melakukan hal yang lain, contohnya ketika kata tepat waktu, melaksanakan sholat berjamaah. atau kebiasaan baik. Dulu tiga contoh kebiasaan di sekolah kita atau mungkin di kelas panjenengan. Di pagi hari kita melaksanakan kebiasaan pagi, itu juga salah satu kebiasaan positif. Mungkin budaya kita 5S, saling senyum, menyapa Bapak Ibu guru. Bahkan yang belum ada saya di Karanganyar dulu, sekarang ada di sini. Setiap pagi anak lari-lari. Ya, kalau dulu Bapak Ibu saya setiap pagi datang istilahnya jemput siswa atau sapa siswa. Kita yang jabat tangan dengan siswa. Kalau sekarang ya tidak, malah orang yang menghampiri kita. Ini salah satu budaya positif. Karena rasa senang bertemu dengan Bapak Ibu. Ini yang perlu kita kembangkan juga. Kita patut kita syukuri di benak anak-anak kita itu sudah ada rasa untuk menghormati Bapak Ibu guru. Ini salah satu budaya positif. Oke, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini arti dari budaya positif. Tentunya apa yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan itu juga bagian dari budaya positif tadi. Baik Bapak Ibu, di modul keempat 1.4 ini kami harus mempelajari dan harus mendisiplinasikan 6 judul atau 6 bab, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah intinya adalah disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif. Jadi kan seperti tepat waktu itu tadi adalah contoh disiplin positif. Nah, disiplin bagian dari budaya kita, yaitu budaya positif yang ada di sekolah.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum menginjak ke materi ini kita harus, atau kami Bapak Ibu guru penggerak itu harus merubah mindset dulu, merubah paradigma yang selama ini mungkin ada di benak kami sebagai guru penggerak. Kita awali dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Sudah pasti anak berbeda, diperlakukan tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Tugas kita sebagai bapak ibu guru adalah menuntun agar anak tumbuh dan dengan selamat dan bahagia ke depannya nanti. Kemudian siswa dituntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zamannya zaman IT, zaman handphone, zaman game online, maka kita menuntut mengarahkan, bukan melarang, tapi kita arahkan. Tentunya Bapak Ibu guru mempunyai cara tersendiri bagaimana untuk menuntut anak bisa memaksimalkan yang ada. Jangan sampai kapasitas yang mungkin anak memiliki itu menjadi menjadi bumerang bagi anak-anak sendiri ke depannya. Kemudian ada pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian untuk membangun budaya positif perlu menyediakan lingkungan positif dan sekolah. Untuk membangun budaya yang positif, maka sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini kalimatnya panjang. Intinya sekolah harus memfasilitasi. Ini tantangan besar kita, terutama di institusi kita sendiri ya, itu harus semaksimal mungkin pola pikir kita adalah menyediakan lingkungan yang positif. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ini perumpamaan dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir mau tumbuh kemudian besar menjadi yang menghasilkan, ini adalah tanggung jawab dari petani, tanggung jawab Bapak Ibu guru. Ya kalau tanahnya kurang subur, ya bagaimana caranya menjadi subur? Bisa dipupuk, pengairan, kemudian perawatan dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak kita, bagaimana kita mengolah anak, bagaimana cara kita menuntun anak, mendidik anak sehingga nanti menjadi anak yang berhasil. Nah, Bapak Ibu coba saling berhadapan, Pak Chandra dengan Pak Nana, Bu Rini dengan satu aja, mungkin Bu Rini dengan Pak Chandra aja. Kepalkan tangannya, kepalkan tangan. Coba Pak Nana rayu Bu Rini untuk membuka. Ibaratkan di dalam, ibaratkan yang di kepala Pak Nana dengan Pak Chandra itu emas 24 karat. Rahasia Pak. Atau sesuatu yang sangat berharga. Tapi Pak Nana dengan Bu Tika juga ingin memiliki itu. Coba bagaimana caranya merayu untuk membuka? Ya coba apa ya? Silakan coba. Boleh. Boleh kan dibuka tangannya? Gak boleh. Aku kasih sesuatu. Dirayu. Kasih bisa. 5.000. Ayo 5.000. Masa cuma 5.000? Ada lagu. Tidak. Tahu isinya apa? Oh, tidak bisa. Boleh ini dengan kepala dengan cara membujuk
mengkritik, kritik-kritik. Pokoknya satu membuka, satu nih. Ayo ya aku. Boleh menawari dengan uang. Ada kepalan tangan ini. Ya, Bapak Ibu, ini dalam kegiatan ini siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Yang memegang kendali tadi siapa? Yang punya kepala tuh, Pak. Atau yang tujuh? Enggak, yang kita. Nah, Bantu ngomongnya. kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau penutup? Ya udah dikasih 5.000 dibuka. Ya boleh saja. Boleh kan? Gitu loh. Tergantung pada kebutuhan kita masing-masing pada saat itu. Ini sebagai pemegang kontrol. Bapak Ibu dalam ini tadi, Bapak Ibu guru dalam mengajar juga memegang kontrol atas siswa-siswa. Kita itu punya wewenang. Bapak Ibu guru tahu mana waktu saat mengajar dengan tegas, tahu ketika kita adalah saat kita harus senyum dan kapan harus istilahnya full fresh depan. Kadang kita keras juga boleh tidak. Nah, itu adalah keras bukan berarti galak. Nah, coba itu kita nanti lihat di belakang. Nah, intinya Bapak Ibu memegang atas kontrol anak-anak kita. Mengalah boleh tidak kan? Mengalah boleh. Kita tahu saat waktu yang tepat, kebutuhan pada saat yang tepat. Nah, menuntut segala kodrat yang pada anak yang sudah kami sampaikan tadi, intinya adalah kita memiliki wewenang dalam mengajar dan sebagainya untuk menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ini filosofi. Bahasa filosofi memang seperti ini. Jadi Kiai Jatiwartono adalah seorang filosof, filsafat. Jadi bahasanya memang bahasa yang tinggi. Tapi ini sangat berharga di dunia pendidikan kita. Nah, ini yang kemarin sudah disampaikan. Tapi Bapak Ibu, dalam kita punya kendali, punya kontrol terhadap anak. Kita itu kadang sudah tertanam di benak kita masing-masing bahwa ada guru mengontrol. Ada ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Kita punya kontrol, tetapi kita berpikir kita selamanya itu bisa mengatur murid. Nah, ini yang menjadi ilusi bagi diri kita. Kadang yang seperti itu adalah yang kurang tepat. Anak juga punya hak. Anak juga punya hak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi guru walaupun punya kontrol tadi, punya kepala tangan tadi, tapi juga siswa juga punya hak atas mereka sendiri. Mana kita gunakan yang tepat kontrol kita adalah kita harus mengetahui karakter anak tadi. Kemudian kritik terhadap seseorang, orang akan merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik seseorang,
itu bisa memperbaiki orang tersebut, belum tentu. Kemudian penguatan positif akan efektif, berarti ujian, kamu pandai, kamu pinter dan sebagainya itu dapat bermanfaat, belum tentu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, mungkin ini senioritas dan sebagainya. Nah, ternyata tidak. Mungkin memiliki hak untuk memaksa, yang dipaksa mungkin manut, tapi dalam hatinya berontak. Ini adalah ilusi yang selama ini mungkin ada di benak kita. Nah, ini yang tadi kami sebagai guru penggerak itu harus merubah mindset kita. Guru punya kontrol, tetapi harus tahu waktu yang tepat. Tahu waktu yang tepat untuk kritik, kemudian penguatan positif dan lain sebagainya. Ini teori pendidikan, satu saja yang akan saya sampaikan, yaitu yang ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang menurut teori kontrol yang tepat itu hanya Anda yang mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita masing-masing itu punya hak untuk mengendalikan diri kita. Orang lain juga punya hak. Nah, jadi kita tahu kapan waktu menggunakan hak kita, kapan waktu membuka kepalan tangan tadi, kapan kita harus membuka, harus menutup dengan kencang dan sebagainya. Kita harus paham waktu yang tepat. Selamanya ngalah juga nggak baik. Selamanya kita ego kita tetapkan terus, mempertahankan terus juga nggak baik. Jadi kita harus tahu waktu dan situasi yang tepat untuk mempertahankan apalagi kepalan tangan kita tadi. Nah, Bapak Ibu, ini 1, 2, 3, setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang setuju monggo untuk jari. Yang tidak? Enggak. Setuju atau tidak setuju? Bebas. Tidak, setuju tidak? Hanya setuju dan tidak. Alasannya nanti. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Kenapa? Setuju. Begini. Sewaktu bersalah. Ketika setuju. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju dan tidak setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR, disuruh membaca. Nah, kemudian telat, disuruh untuk membersihkan halaman. Jadi bukan hukuman fisik, tapi dengan hukuman yang tadi, membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? 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 Kontrol terhadap diri Anda. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Setuju? Ya, ini semuanya bersifat positif semuanya. Nah, coba kita lihat selanjutnya nih. Apa makna disiplin? Tadi kan tujuan kita tadi di sini hukuman untuk mendisiplinkan, kemudian hukuman positif itu juga untuk mendisiplinkan, penghargaan itu dapat menunjukkan apa itu makna disiplin. Melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku.
bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplin, artinya belajar. Disiplin itu makna aslinya adalah belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya. Nah, sebuah tujuan apa yang dia ada. Jadi kita belajar itu sebetulnya adalah proses disiplin. Anak belajar itu makna asli dari disiplin yaitu. Tapi yang ini adalah dari kata disiplin tadi. Namun dalam budaya kita, ini makna disiplin itu bergeser menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhannya sesuai dengan peraturan tadi. Jadi ini ada perbedaan atau pergeseran makna dari kata disiplin. Intinya pada saat ini disiplin itu diartikan tadi kepatuhan atau tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai, dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang. Disiplin itu saat ini berarti adalah mengontrol diri sendiri, kemudian sesuai dengan nilai-nilai, kemudian tanpa diperintah orang. Saya punya disiplin, harus mengambil barang orang lain seperti maling itu tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai disiplin. Tepat waktu jam 12 malam tapi kan tidak sesuai dengan nilai-nilai. Harus sesuai dengan nilai-nilai tadi ya. Nilai apa yang dihargai? Nilai-nilai ini adalah nilai yang universal, yang ada. Kita dulu di tahun panjenengan kuliah mungkin nilai ini adalah nilai karakter anak, atau biasa kita sebut dengan apa dulu? Karakter bangsa. Sebelum ada ini, sekarang ini adalah namanya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang ada di siswa adalah saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Sebelum ini mungkin ada namanya pendidikan karakter. Ini adalah pengembangan. Semuanya adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia pelajar adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang jumlahnya ada 6: beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini semuanya adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan, kita disiplinkan pada anak-anak. Anak dapat menguasai atau mengacu pada nilai-nilai. Nilai-nilai adalah nilai yang harus tertanam pada anak namanya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi orientasi pendidikan kita mengajar orientasinya yaitu profil pelajar Pancasila saat ini. Ini hanya kutipan aja. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa memerintah untuk dirinya sendiri. Kata-kata filsafat dari Diajar Bulan Barat. Mengapa seseorang harus berdisiplin? Nah, ini ada teori bahwa kita bertindak disiplin itu satu untuk menghindari hukuman. Kadang kita bertindak sesuai aturan biar tidak dihukum, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, biar dapat penghargaan dan sebagainya, biar dipuji Pak Eko.
Ini adalah motivasi orang bisa bertindak disiplin. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Karena ini menghindari hukuman. Absen tepat waktu, sekarang pakai aplikasi biar tidak dihukum. Karena jelas sekarang telat 5 menit ada sanksinya dan sebagainya. Ini adalah motivasi kita bertindak disiplin. Satu, karena menghindari hukuman. Yang kedua, karena mendapatkan penghargaan. Ini namanya motivasi eksternal dari luar. Tapi juga ada motivasi dari internal, dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi teladan bagi siswa kita. Ini dari Bapak Ibu guru, kita tanamkan ke anak seperti ini, agar anak punya kecenderungan untuk menghargai dirinya sendiri. Anak terbiasa untuk bertanggung jawab, kemudian disiplin itu tidak hanya karena ada perintah saja. Kemudian ada tadi motivasi tadi kan ada hukuman, ada penghargaan. Ya. Kita bertindak disiplin itu karena ada hukuman, menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan. Mana yang lebih baik? Menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan? Nah, ini contohnya ya. Ini Bapak Ibu hadir kerja di sekolah, motivasi yang mendasari hadir karena ditegur oleh kepala sekolah. Nah, berarti adalah untuk menghindari hukuman. Ingin dipuji, datang tepat waktu, berprestasi dan sebagainya. Berarti adalah untuk mendapat penghargaan. Tapi karena Bapak Ibu ada rasa tanggung jawab, itu namanya adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan penuh tanggung jawab. Antara hukuman dengan penghargaan, nah, kalau ini sudah pasti nomor satu, tidak terbaik. Tapi di antara ini menghindari hukuman atau mendapat penghargaan. Nah, ini kadang kita juga masih ada di dalam diri kita. Diri saya pun masih ada. Kadang ya pengen dipuji, tapi juga kadang pengen menghindari hukuman. Tujuan dari penerapan disiplin ini adalah membentuk murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, bersih, akan tanggung jawab anak-anak tersebut. Kadang tidak sadar, ini namanya dihukum oleh penghargaan. Anak kadang, kalau mengerjakan tugas atau datang tepat waktu akan diberi pujian. Kalau mungkin di TK diberi bintang. Ya. Kalau kita mungkin mendapat penghargaan dan sebagainya. Tapi dengan motivasi tersebut, jika ini menjadi ketergantungan kita, itu kadang penghargaan itu menjadi hukuman untuk kita. Karena apa? Karena ini penghargaan ini nanti pengaruhnya ada jangka panjang dan jangka pendek. Bisa disebut dengan penghargaan yang menghukum, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, jadi levelnya sama. Artinya apa? Membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk meminta untuk memenuhi sesuatu dari orang lain, atau yang meminta atau yang membujuk tadi. Jadi tanpa perasa, kalau kita hanya menggantungkan diri kita dengan penghargaan, itu nanti akan ini paling penting menurunkan kreativitas. Karena motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghargaan, ya dipuji dan sebagainya. Akhirnya pola pikir kita itu hanya berhenti di penghargaan,
ketika sudah mendapat ujian, penghargaan, selesai. Tidak ada pengembangan lebih lanjut. Karena merasa sudah di puncaknya, puncak karir misalkan. Oh, sudah di puncak karir, sudah mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Sudah, itu selesai. Tidak ada kreativitas yang dikembangkan lagi. Ini namanya adalah dihukum oleh penghargaan. Begitu juga anak didik kita, mungkin karena sudah sering kita beri ujian dan sebagainya, ada suatu saat tidak dipuji, anaknya merasa tidak dihargai. Jadi monggo penghargaan, hukuman dan sebagainya boleh kita aplikasikan, tapi jangan lupa bahwa bertindak disiplin ini harus bisa didasari dari diri anak sendiri. Ini yang perlu kita kembangkan bersama. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Monggo Bapak Ibu, ini kita pilih. Ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Misalnya karena terlambat sekolah, ini menulis saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Tanya itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Keliling lapangan, telat tapi suruh hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensinya berarti ganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja guru karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran TJK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena ini kan TJK, sama-sama TJK. Ya. Kan ada pelajaran TJK. Mungkin dia tidak ikut pemanasan 10 menit tadi, sehingga dia suruh pemanasan lari ini. Coba kita lihat. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Mana yang lebih baik antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, jadi kita pandangan juga konsekuensi di diri kita. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian sesuatu yang harus terjadi, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu karena anak ujungnya nanti ya akan membenci kedisiplinan, kemudian konsekuensi itu akan menghargai kedisiplinan. Kemudian ini bersifat memaksa hukuman, karena ini ada stimulus tanggapan. Mungkin nanti hukuman itu siswa akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Tapi konsekuensi itu paling hanya kehilangan hak, hanya tidak nyaman, sama-sama bersifat negatif. Ya. Tapi ini jangkanya jangka pendek, rasa nyamannya tidak pendek. Nanti lama-kelamaan diharapkan akan muncul disiplin. Nah, sekarang di antara hukuman dan konsekuensi itu diperkenalkan istilah yang lain agar anak menjadi lebih disiplin. Anak bisa berperilaku disiplin, itu diperkenalkan yang namanya restitusi. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Jadi restitusi ini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi anak yang sudah berbuat salah, berbuat keliru, biar anak tersebut ini memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Anak sadar akan kesalahannya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak yang menentukan. Kalau konsekuensi tadi, misalkan konsekuensi tadi, ini mungkin kebiasaan dulu aja. Anak menggantikan kertas, yang menyuruh menggantikan siapa? Biar kamu sudah apa? Mencoret-coret. Sekarang kamu harus mengganti. Ini anak terlambat olahraga, kemudian disuruh untuk lari. Yang menyuruh lari siapa? Itu bukan konsekuensi. Walaupun itu sudah bawa konsekuensi, tapi itu adalah dari guru biasanya dari guru. Nah, kalau dari anak sendiri hukumannya, resiko ataupun tanggung jawabnya ataupun tidak lanjutnya itu dari anak, itu dinamakan dengan restitusi. Jadi kita menanyai ke anak. Nah, itu saya ikut dia. Berarti kasarnya seperti itu. Oh, dulu sekarang saya harus seperti ini. Itu namanya adalah restitusi. Nah, ini aja nih. Ini bersifat negatif, konsekuensi itu netral. Nah, karena ada kesalahan berarti harus ada perbaikannya, itu netral. Kalau hukuman ini bersifat negatif, kalau restitusi bersifat positif. Biasanya ini, yang hukuman itu murid anak akan tersakiti. Ini aja, murid akan berbuat tidak nyaman, ya, karena disuruh keliling lapangan sendirian. Tapi itu sebuah konsekuensi karena terlambat disuruhkan. Kemudian kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Bedanya bagaimana restitusi, ya, ini akan kita pelajari. Yang kami pelajari itu adalah yang ini, restitusi. Bagaimana proses restitusi bisa berjalan. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi dan sebagainya, fokus pada solusi. Solusi yang mencari solusi. Solusi dari siapa? Solusi dari siswa sendiri. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, biar anak tidak minder, tetap merasa nyaman dan sebagainya. Nah, sebelum biasanya, ya, sebelum awal pelajaran itu kita sudah membuat keyakinan kelas. Hanya di beberapa kelas sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Berbeda itu nggak apa-apa, yang penting keyakinan kelas itu adalah menjadi pedoman bagi kelas tersebut untuk dibuat atau diterapkan dalam rangka ini yang pertama aja, menciptakan disiplin yang positif tadi. Dasarnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Dalam kelas, keyakinannya berupa nilai-nilai kebajikan universal. Mengapa harus keyakinan? Tidak peraturan. Ya, dulu mungkin kita kenal peraturan kelas, tapi sekarang ini modelnya adalah dibuat keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Tujuan peraturan itu untuk apa? Tujuan peraturan guyonan. Peraturan digunakan, fungsinya adalah untuk dilandani. Oh iya,
Ya dilanggar. Peraturan untuk dilanggar. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah tertanam dari dirinya. Namanya keyakinan, harus dipertahankan keyakinan. Ini pergeseran kalimat, frase dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas itu dulu sudah ada namanya kesepakatan. Hanya kesepakatan aja. Tapi kalau sudah keyakinan kelas itu diharapkan sudah tertanam pada diri anak masing-masing. Tahapannya adalah ini yang terakhir seperti yang sudah kita lakukan di depan itu hasil dari keyakinan kelas. Kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia sebelum ke restitusi. Nah, manusia itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup, mempunyai kebutuhan untuk penguasaan, ingin menguasai, ingin bisa mengetahui atau melakukan sesuatu, namanya penguasaan. Kemudian ada kesenangan, berterima kasih atau kasih sayang, kemudian ada kebebasan. Kalau dari kalimat mungkin Bapak Ibu sudah bisa mencerna frase-frase tersebut artinya apa. Coba kita lihat. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Sepeda motor saja. Mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ini ada beberapa jawaban. Ini pertanyaan ibunya. Mengapa dia ingin menyetir mobil? Dimas menjawab 1, 2, 3. Kira-kira kebutuhannya apa? Kalau Dimas menjawab seperti ini. Di antara 4 kebebasan, penguasaan, kasih sayang, atau kesenangan. Di antara 4, karena semuanya itu dalam rangka untuk bertahan hidup. Di antara 4 ini, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, atau kesenangan. Bagian ini diapakan ya? Kebebasan, penguasaan, kasih sayang, atau kesenangan. Tadi ya, Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa? Kesenangan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan dengan teman-teman. Bisa jalan naik mobil dengan teman-temanku. Kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Terus, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Terus, menyetir mobil itu seru. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, jadi karena bisa menguasai cara menyetir mobil. Naik mobil bersama teman-teman itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku senang ke tempat yang aku suka, kebebasan, berarti butuhnya Dimas itu. Kemudian menyetir mobil itu seru, jadi untuk senang. Tapi betul berapa boleh? Saya bilangnya betul 1. Karena mirip-mirip. Jangan baca dulu. Kemudian kita ada posisi kontrol. Kembali ke awal tadi, kita berhak mengontrol diri kita. Dulu yang kelas 1 dulu.
Setelah satu sambal. Dua. Dua. Ya waktunya. Setelah dulu Pak. Posisi kontrol kita itu tadi kita kan punya hak. Kita hak untuk mengubah atau mendidik anak-anak kita. Hubungannya dengan disiplin positif terhadap anak yang tadi melanggar peraturan namanya itu. Kalau sekarang tidak sesuai dengan nilai-nilai bahasanya itu. Kalau dulu bahasanya anak melanggar peraturan, tapi bahasa sekarang anak bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai. Kita itu ada 5, bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ini pemantaunya nggak ada, teman, kemudian pemantau atau manajer. Betul, banyak teman. Ini yang penting aja hasilnya. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, itu hasilnya anak akan menyalahkan orang lain, akan memberontak, bisa juga berbohong. Kalau kita membuat rasa bersalah, akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau sebagai teman, itu nanti ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan diri sendiri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer itu akan menguatkan pribadi. Ini contohnya dulu. Kemudian dampak pada murid, kalau sebagai kita berhukum itu akan mengulangi kesalahan. Membuat rasa bersalah itu nanti akan merasa rendah diri. Kemudian teman-teman juga tergantung. Kemudian kalau pemantau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Kemudian di manajer, anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara berpikir. Ini kalimat umum, kalimat inti bila mana kita sebagai penghukum atau yang lainnya. Kalimatnya biasanya anak berkata, biarkan saja. Atau ini guru menghardik atau menunjukkan atau menyakiti, menyindir dan sebagainya. Pembuat rasa bersalah itu seharusnya ibu akan merasa kecewa terhadap kamu. Anak akan merasa bersalah. Kemudian teman itu akan anak kita sebagai teman merasa sebagai teman. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita kurang dihargai. Mau teman itu biasanya murid SMA dengan bapak ibu gurunya karena sudah merasa sebagai teman, ya akhirnya rasa hormat itu nanti akan berkurang. Kemudian pemantau, selalu hanya mengingatkan pada peraturan. Kamu peraturannya ini, peraturan apa ini, peraturannya ini. Kemudian sebagai manajer ini akan menguatkan pertanyaan, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak selalu menyalahkan anak, tidak langsung menyalahkan anak, tapi adalah mengklarifikasi dan anak akan pasti nanti akan bisa berbuat jujur dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu, ini ada tayangan YouTube. Kalimat-kalimat yang ini
ciri kalimat kita sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai manajer. Ini sebagai penghukum juga, biar kita bisa membedakan berdasarkan kalimatnya. Ini ada anak yang terlambat. Buat rasa bersalah. Alias juga. Apa ini? Tapi nanti akan tetap merasa bersalah. Ini yang posisi teman. Akhirnya kan lama-lama seperti enggak dihargai. Nih, pemantau wanita.
Jadi seperti hanya mengingatkan peraturan-peraturan, namanya pemantau. Sudah bagus. Anak akan tahu peraturan. Ini posisi manajer terakhir agak panjang. Kalau ini ini mengingatkan keyakinan sekolah yang perlu kamu tingkatkan. Bahasanya sih dilanggar bahasanya, tapi ini adalah yang perlu kamu tingkatkan. Disuruh untuk mengklarifikasi. Ini yang paling penting, mencari solusi. Tapi solusi ini diupayakan dari anak terlebih dahulu. Manajer ya ini tadi, jadi tidak langsung ditunjukkan kesalahannya, tapi sebisa mungkin ditunjukkan terlebih dahulu kesalahan ataupun apa yang dilakukan, nilai apa yang perlu ditingkatkan atau nilai yang dilanggar. Oke. Coba dari kalimat seorang ibu guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti adalah yang mengatakan adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak, itu berarti teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini dikatakan oleh seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Bapak Ibu, ini seorang manajer. Tentunya kita diharapkan Bapak Ibu guru ini bertindak sebagai seorang manajer. Saya waktu mendapat materi ini pas banget momennya dengan kejadian kelas 6 siapa kemarin? Ya, pas banget momen. Itu mau saya rekam pas di sana, pas di rumahnya itu. Karena saya amati apa yang dilakukan oleh Bu Pratiwi dengan Bu Rini, ini seorang manajer. Mungkin bisa diceritakan pas di rumah itu kemarin.
Sudah lupa. Kalau saya masih ingat. Jadi saya masih ingat. Kalau Andre itu dulu mau keluar kamar, mungkin sudah saya rekam. Tapi karena tidak keluar kamar, yang ada hanya orang tua, ya tidak saya rekam. Pas banget momennya dengan saya mendapatkan tugas untuk merekam. Akhirnya saya merekamnya di kelasnya Pak Nana. Jadi waktu itu Bu ini memang datang ke rumahnya Andre, seperti tadi mengingatkan, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya dari orang tua tadi. Kemudian Bu ini tetap memberikan penguatan dan sebagainya. Ini yang sudah dipraktekkan oleh Bu ini. Dan juga Bapak Ibu guru semuanya saya yakin seperti itu. Tidak langsung menghukum. Saya kira di sini saya belum pernah melihat anak dihukum untuk lari seperti itu. Takut. Berarti kita bertindak karena apa? Takut dihukum. Jadi kita tidak menghukum karena takut dihukum. Level kedisiplinan paling rendah itu kan takut dihukum. Iya. Kalau kita masih takut dihukum. Oke Bapak Ibu, coba kita refleksi diri kita. Monggo, ini kita di level mana ini? Kalau di rumah dengan sekolah. Di rumah kita levelnya pemantau, manajer. Kalau di sekolah yang mana? Semuanya Pak. Hampir semua. Hampir semua. Gak bisa gitu. Kadang-kadang kita manajer, kadang-kadang pemantau, kadang-kadang teman. Hampir semua. Di rumah, kalau di rumah, kalau di sekolah. Kalau di sekolah, saya yakin penghukum sudah tidak ada. Pembuat rasa bersalah itu juga, ya, mungkin kita memposisikan sebagai teman, pemantau dan kadang-kadang manajer. Tapi monggo ini sudah positif juga antara 3, 4, 5 ini. Artinya walaupun jangka panjangnya ada dampak negatif, tapi paling tidak kita bisa menumbuhkan budaya positif dan disiplin positif di anak didik kita. Nah, kalau di rumah ya satu nengan. Gak gitu. Ya sing entah iki mau sopo. Karena siap-siap. Itu belajar. Kadang mendukung Mas Andra juga. Semua Pak. Harus kita yakini ya sosok yang bersih manusiawi. Ini semuanya masih manusiawi. Ya. Menjadi manajer, wah, mau sana udah titik kok itu. Tapi untuk anak didik kita, monggo untuk diri kita juga. Kadang kita hukum malah jadi masalah, malah repot meneh. Kita hindari menghukum anak dengan keras atau dengan fisik. Kita upayakan apa yang seperti kemarin seorang manajer. Nah, sebagai manajer kita melakukan restitusi. Jadi kita menggabungkan diri kita itu sebagai seorang manajer dengan langkah-langkah restitusi. Restitusi itu apa? Seperti tadi, restitusi tadi. Anak akan sadar, anak akan bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi solusi ketika anak itu bertindak kurang disiplin itu adalah dari anak sendiri. Terus kita bertindak juga sebagai seorang manajer. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid memperoleh tujuan disiplin positif, memberikan penawaran, bukan paksa. Nah, artinya anak akan untuk yang dihukum ini milih hukuman diri. Jadi itu kalimatnya hukuman itu berarti konsekuensi itu akan dari anak sendiri, bukan dari bapak. Dan saya yakin dengan restitusi anak akan lebih jujur pada diri mereka sendiri.
Ini segitiga restitusi. Ada 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaannya biasa ini. Apa yang terjadi hari ini? Mereka akan menjelaskan kesalahan mereka, kekurangan mereka, atau nilai-nilai yang tidak. Saya terlambat, saya tidak membawa alat tulis. Mereka akan ngaku dengan sendirinya. Terus kita kuatkan, tidak, yang bersalah itu tidak hanya kamu sendiri. Mungkin dulu Pak Guru juga pernah merasa bersalah. Jadi anak tidak langsung dong. Kamu bukan yang melakukan satu-satunya yang bukan melakukan kesalahan. Tapi setiap kesalahan mesti ada resikonya. Resikonya apa? Kita lihat validasi kebutuhan. Kamu tentu memiliki alasan. Jadi kita gali alasannya. Alasannya terlambat atau alasannya tidak membawa pensil misalkan, tidak membawa pulpen, atau bagaimana? Ternyata nggak punya uang untuk membeli. Itu kan nggak patut kalau kita hukum. Zaman dulu waktu saya sekolah ada, SD biasa anak tidak membawa karena tidak punya uang untuk beli, akhirnya nyolong beli koncone, itu pernah kejadian. Terus kemudian yang ketiga adalah penyakitan kelas. Ini kira-kira kamu akan solusinya apa? Kalau terlambat besok saya akan datang lebih pagi seperti tadi. Nah ini langkah-langkah restitusi seperti ini. Jadi anak dibuat untuk istilahnya mengakui kesalahannya dan sebagainya. Kita kuatkan bahwa setiap anak itu, setiap orang pasti pernah merasa salah. Kemudian peraturan apa yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Makanya tadi ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan yang dilanggar itu apa kira-kira? Itu tanggung jawab saya kurang, atau kedisiplinan saya kurang bisa menghargai orang lain. Terus solusinya apa? Kita tanyakan, anak nanti akan seperti apa? Bagaimana langkahnya? Jadi solusi ini didapatkan dari seorang anak. Inilah kita sebagai seorang manajer. Fungsi kita sebagai seorang manajer yang kita menggali mungkin kebutuhan anak, kemudian kenapa anak itu tidak disiplin atau melanggar peraturan. Terus kira-kira solusinya apa? Pokoknya Pak, saya akan lari 10 kali mengelilingi lapangan. Itu bukan lagi hukuman, tapi karena sudah ada dari anak, solusi dari anak. Jadi yang paling penting adalah kita atur terlebih dahulu. Iya, bahasan dari restitusi ada beberapa hal. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi. Ini kalimat-kalimat yang biasanya ada. Kemudian validasi tindakan itu kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya kan ini ada barang yang diambil temannya, terus temannya dijotos, dipukul. Berarti kan anak itu mempertahankan apa yang dimiliki. Itu ternyata hebat. Tapi cara untuk melindungi itu yang perlu kita luruskan. Nah, ini fungsi kita sebagai seorang manajer seperti itu. Saya akan minta maaf Pak. Solusi-solusi yang seperti itu. Menanyakan keyakinan ataupun bisa dengan kata singkat menanyakan solusi. Ini contoh kemarin saya di praktek di kelasnya Pak Nana. Kemudian
Ibu mungkin refleksi hari ini apa yang telah kami sampaikan, segitiga restitusi dan sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu terima sebelum kami akhiri. Kira-kira monggo dari modul tadi budaya positif, lebih ke titik tekan kita adalah menumbuhkan disiplin positif pada diri. Monggo ada yang bisa menyampaikan satu atau dua. Anak-anak. Oke, satu perasaan saat ini ya, saya terima kasih kepada Pak Eko sudah memberikan wawasan baru tentang budaya positif. Tentunya setelah mengikuti materi pembahasan ini, saya menjadi paham bahwa ada beberapa budaya positif yang harus dimunculkan dalam minimal dalam kelas saya dan juga dalam sekolah ini, terutama dalam kedisiplinan yang positif yang sudah disampaikan tadi. Target saya selanjutnya adalah menumbuhkan rasa disiplin kepada anak sesuai dengan mereka sendiri. Artinya ada kasus ternyata di kelas saya bahwa ada beberapa siswa yang beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Itu nanti bisa saya lebih pelajari lagi setelah Pak Eko menjelaskan tadi. Mungkin target saya adalah mengatasi anak-anak tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih Pak Anang. Jadi intinya modul ini adalah menumbuhkan kedisiplinan anak, tapi anak itu juga muncul rasa tanggung jawab, menghargai dirinya sendiri untuk bisa berbuat disiplin. Jadi anak bisa berbuat disiplin karena ada rasa tanggung jawab, bukan karena paksaan atau hukuman ataupun penghargaan. Jadi di awal tadi sudah dijelaskan motivasi anak bisa menghindari hukuman atau mendapat penghargaan. Kalau bisa dua-duanya tidak. Yang paling penting adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri anak sendiri. Terutama di kelasnya Pak Nanang juga ada yang tidak mengerjakan PR. Jadi anak akan mengerjakan PR itu kalau sudah berhasil nanti ya, itu ya mungkin dari tanggung jawab anak sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang disampaikan, untuk waktu yang Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.